Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 23 dan cara penghitungannya ya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertiannya. Eh, Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Namun, dipastikan penghasilan ini sudah dipangkas atau dipotong pajak penghasilan seperti yang tercantum di pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan saat terjadi suatu transaksi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan di antara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa yang nantinya dia akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23. Ada 6, yang satu pemerintah, kedua subjek pajak, yang ketiga penyelenggaraan transaksi atau kegiatan, keempat bentuk usaha tetap, 5 agen perusahaan luar negeri, dan 6 wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kita akan membahas penerima penghasilan terpotong PPh pasal 23. Di sini ada dua. Yang pertama wajib pajak, kedua bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Ada 5, yang pertama dividen, kedua bunga dengan jaminan pengembalian utang, ketiga hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21, keempat sewa kecuali sewa lain dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan yang kelima imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Selanjutnya kita akan membahas tarif dan objek PPh pasal 23. Karena di sini ada dua hal, ada dua tarif. Yang pertama kita akan bahas yang 15%. Penghasilan yang dikenakan tarif 15% PPh. Satu, dividen kecuali yang diberikan kepada pribadi disebabkan adanya bunga dan royalti. Kedua, hadiah atau penghargaan jenis apapun selain yang sudah terpotong pajak penghasilan pasal 21. Yang selanjutnya yang penghasilan yang dikenakan tarif 2%. Yang pertama imbalan jasa teknik manajemen konstruksi dan konsultan. Kedua imbalan jasa sejenis seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, dan yang lainnya. Selain dua tarif yang sudah saya sebutkan, tarif pajak penghasilan pasal 23 yang bersifat opsional ini ada yang lainnya. Yang pertama seperti penghasilan tidak ber NPWP maka akan mendapatkan pemotongan 100% lebih tinggi dari PPh. Seluruh jumlah bruto dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 23 selain penghasilan yang berhubungan dengan jasa catering yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 disebut terutang manakala tiba pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. PPh pasal 23 harus disetor pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Dan yang selanjutnya kita akan mencontohkan perhitungan PPh pasal 23 dalam contoh royalti. Kita mulai dari soalnya. Jika PT Tan Mulia adalah badan usaha yang bergerak dalam profesi penerbitan buku, maka pemilik perusahaan akan membayar pajak PPh pasal 23 kepada penerima dengan rincian berikut. Pembayaran terhadap royalti 3 penulis. Yang pertama, Alisa dengan NPWP 01 dan seterusnya, Bagus dengan NPWP 01347 dan seterusnya, Stefani yang belum memiliki NPWP. Berikut rincian pemberian royalti ketiganya. Royalti Alisa 25 juta, royalti Bagus 10 juta, dan royalti Stefani 5 juta. Pembayaran bunga pinjaman kepada Bank Mandiri dengan NPWP 03123 dan seterusnya untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi, penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT Insan adalah sebagai berikut. Alisa 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Bagus 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000.
dan Stefani 15% dikali 5 juta sama dengan 750. Nah, karena Stefani belum memiliki NPWP, maka dibebankan tambahan PPh sebesar 100%. Maka 100% dikali 750 sama dengan 750.000. Dengan demikian Stefani akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 150.000. 1.500.000. Nah, seperti itu.